Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik kita hari ini. Kita bakal bedah satu konsep makroekonomi yang, ya kemungkinan besar sering banget kalian rasain sendiri di kehidupan sehari-hari. Tapi kadang agak susah buat dijelasin. Namanya pertumbuhan ekonomi semu. Gini deh, pernah nggak sih kalian dengar berita pagi yang heboh banget ngomongin kalau ekonomi negara kita tuh lagi meroket? Angka-angkanya hijau semua, pokoknya positif banget deh. Tapi pas kalian keluar rumah, belanja ke pasar atau pas ngecek tagihan di akhir bulan, kok rasanya nggak nyambung ya? Angka triliunan di berita itu kayaknya nggak mampir ke dompet kita yang justru makin tipis. Nah, itulah yang bakal jadi fokus kita. Kita bakal bongkar sama-sama ilusi makroekonomi ini dan cari tahu kenapa realita di jalanan sering banget bertolak belakang sama headline berita. Oke, mari kita selami ini. Ada satu pertanyaan provokatif yang harus banget kita jawab hari ini. Kalau angka GDP atau produk domestik bruto kita naik tajam, terus kenapa dompet kita justru makin tipis? Ini anomali yang dekat banget sama kita kan? Secara teori sih, kalau total produksi barang dan jasa suatu negara itu naik, harusnya semua orang, dari bos besar sampai pekerja biasa, ikut ngerasain duitnya. Uang tuh harusnya ngalir deras ke kantong kita. Tapi nyatanya, narasi mulus itu cuma teori. Pertanyaan ini bukan cuma sekedar keluhan kosong loh. Ini pertanyaan fundamental tentang siapa sih sebenarnya yang nikmatin pertumbuhan ekonomi yang selalu dibangga-banggain itu. Apa beneran buat kita semua, atau ya cuma buat segelintir orang aja? Bagian pertama, paradoks naiknya angka GDP. Ini situasi yang cukup ironis ya, di mana grafik ekonomi di layar komputer itu meroket tajam. Tapi pas kita lihat ke pasar di dunia nyata, malah sepi pembeli. Bagian kedua, gejala utama pertumbuhan semu. Nah, sekarang mari kita bongkar ilusi ekonomi ini dengan ngebahas 4 gejala utamanya. Gejala yang pertama itu konsentrasi kekayaan. Coba deh kalian bayangin ada tumpukan uang tunai yang menggunung tinggi banget. Tapi semuanya cuma dikunci di balik pintu baja satu gedung korporat raksasa. Pertumbuhannya sih secara teknis emang ada, angkanya real. Tapi masalah utamanya, pertumbuhannya terisolasi. Uang itu cuma muter di kalangan elit super kaya aja. Harusnya kan kekayaan itu netes ke bawah, lewat kenaikan gaji, majunya UMKM, atau daya beli kelas menengah yang makin kuat. Tapi kenyataannya, kekayaan itu nyangkut di puncak piramida. Pas perusahaan-perusahaan raksasa ini untung gede-gedean, otomatis angka rata-rata nasional kayak GDP langsung terbang ke atas. Di atas kertas, ekonomi kita kelihatan sehat banget. Tapi buat masyarakat yang kerja di luar gedung raksasa itu, nol, nggak kerasa apa-apa. Angka rata-rata nasional ini jadi metrik yang benar-benar menyesatkan karena dia nutupin ketimpangan yang ekstrim. Dan ini secara brilian menggambarkan gejala kita yang kedua. Ada perbandingan yang lumayan menyakitkan di sini. Inflasi yang terbang tinggi versus gaji yang stagnan. Di satu sisi, coba deh lihat harga kebutuhan sehari-hari. Beras, minyak goreng, ongkos transportasi, sampai biaya sekolah, semuanya naik dengan kecepatan yang bikin deg-degan kan? Tapi di sisi lain, coba cek slip gaji. Angkanya kayak diikat pakai jangkar baja, nyaris nggak gerak dari tahun ke tahun. Pas laju inflasi ini larinya jauh lebih kenceng daripada kenaikan gaji kita, yang terjadi sebenarnya adalah pembantaian daya beli. Negara mungkin lapor kalau ekonomi tumbuh sekian persen, tapi nilai uang pecahan 100.000 di dompet kalian buat beli beras di pasar tuh makin lama makin menyusut. Ini nih yang ngejawab misteri dompet tipis tadi. Nominal gaji yang dibawa pulang mungkin sama persis, tapi kemampuannya buat ngidupin keluarga udah habis dimakan inflasi. Terus, kalau gaji udah nggak nutup kebutuhan sehari-hari yang makin mahal, apa yang terjadi? Masuklah kita ke gejala ketiga. Insting bertahan hidup manusia itu kan jalan terus ya. Akhirnya, masyarakat terpaksa beralih ke utang. Roda ekonomi kita kelihatannya sih muter kenceng. Orang-orang masih belanja, kafe-kafe masih rame. Tapi, mesin penggerak di baliknya ini rapuh banget. Soalnya didorong sama utang konsumtif. Kita lagi ngomongin situasi di mana orang-orang terus-terusan gesek kartu kredit, pakai fasilitas pay later, dan parahnya lagi, terjerat pinjol atau pinjaman online yang bunganya selangit, cuma buat bertahan sampai gajian berikutnya. Memang sih, transaksi-transaksi ngutang ini dicatat sama negara sebagai aktivitas ekonomi. Angkanya nambahin GDP. Tapi ini benar-benar pertumbuhan semu yang bahaya banget. Uang yang muter di pasar itu bukan dari pendapatan yang sehat, tapi dari bom waktu tumpukan utang yang harus dibayar mahal nantinya. Gejala keempat, dan ini kalau secara jangka panjang, mungkin yang paling fatal ya. Produktivitas kita itu merosot nyaris ke angka nol, dibarengi sama minimnya inovasi yang nyata. Ibaratnya nih, kalian jalan-jalan ke kawasan industri, terus ngelihat mesin-mesin pabriknya mulai berdebu dan pelan-pelan berhenti operasi. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang beneran kokoh itu harusnya didorong sama naiknya produksi barang real, kerja yang makin efisien, dan inovasi teknologi yang ujung-ujungnya buka banyak lapangan kerja baru. Tapi di dalam ekosistem ekonomi semu ini, sektor produktif malah layu. Para pemilik modal gede lebih milih muterin uangnya di instrumen keuangan yang spekulatif, yang cepat cuannya,
daripada repot-repot bangun pabrik yang bisa nyerap ribuan tenaga kerja. Hasilnya apa? Aktivitas makroekonomi yang katanya tinggi tadi ternyata cuma cangkang kosong aja. Fondasi utamanya, yaitu produktivitas dan inovasi, benar-benar memprihatinkan. Jadi poin krusialnya bermuara pada 4 elemen ini ya. Mari kita rekap sejenak biar anatomi masalah ekonomi ini benar-benar nempel di kepala kita. 1. Konsentrasi kekayaan. Uang muter kencang tapi cuma di level elit. 2. Inflasi yang jauh ninggalin gaji. Ini yang pelan-pelan nyekik daya beli kita. 3. Ekonomi berbasis utang. Angka konsumsi yang kelihatannya bagus padahal disokong sama gelembung pinjol dan pay later. Dan 4. Produktivitas rendah. Inovasi dan industri real kita mandek. Kalau suatu negara ngebanggain GDP yang tinggi tapi isinya didominasi sama 4 hal fatal ini, wah kita harus sadar kalau kita tuh lagi berdiri di atas tumpukan pasir. Kelihatannya tinggi tapi siap ambruk kapan aja kalau ada badai krisis. Bagian ketiga, analogi toko ramai utang. Biar gampang, mari kita turunin konsep makroekonomi yang ribet ini ke contoh kehidupan sehari-hari. Coba resapi kutipan ini ya. Ibarat toko, omset naik, tapi utang numpuk dan tabungan habis. Itu bukan tumbuh, itu rapuh. Coba deh, bayangin sebentar ada seorang pemilik toko. Dia lagi duduk santai di belakang meja kasir, sibuk ngitungin tumpukan uang tunai hasil jualan hari itu. Buat orang-orang yang lewat di depan tokonya, wah, toko itu kelihatan sukses banget. Pembelinya banyak, barangnya laku keras. Tapi, orang luar kan nggak bisa lihat apa yang ada di laci meja si pemilik toko ini. Tepat di sebelah tumpukan uang cash tadi, ada gunungan tagihan dari supplier yang belum dibayar, ada surat peringatan dari bank, dan buku tabungan daruratnya ternyata udah kosong melompong. Toko itu di atas kertas omsetnya emang naik drastis, tapi secara fundamental, toko itu cuma lagi nunggu waktu aja buat bangkrut. Nah, persis kayak gitulah kondisi ekonomi suatu negara yang lagi asik ngerayain naiknya angka-angka statistik, padahal sebenarnya lagi terjebak di pertumbuhan yang ilusif ini. Bagian keempat, realita di balik GDP. Saatnya kita melihat lebih jauh ke belakang layar angka-angka yang gemerlap di atas kertas itu. Ada satu hal esensial yang harus benar-benar kita ingat dari semua pembahasan kita hari ini. GDP itu bukan segalanya. Sama sekali bukan. Ini peringatan yang cukup tegas buat kita semua. Sebagai masyarakat yang kritis, kita nggak boleh langsung tepuk tangan cuma karena ngelihat satu metrik makro yang dipresentasiin dengan angka yang gede. Kesehatan dan kekuatan ekonomi suatu negara itu nggak bisa didiagnosis cuma pakai satu angka nasional, sekeren apapun angka itu kelihatannya. Kita harus selalu lihat realita di lapangan. Pertanyaannya simpel kok. Apakah gaji para pekerja beneran cukup buat beli makanan bergizi dan bayar uang sekolah anak? Apakah pabrik-pabrik lokal beneran hidup dan buka lowongan kerja baru? Jangan sampai kita ngebiarin angka-angka statis di laporan pemerintah itu nutupin penderitaan ekonomi yang mungkin banget lagi dialamin sama orang-orang di sekitar kita. Jadi, sebagai penutup analisis kita di Explainer hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin sendiri. Coba lihat sekeliling kalian deh. Apakah pertumbuhan ekonomi yang selama ini selalu diagung-agungkan itu benar-benar nyata kalian rasain dampaknya? Ataukah itu sekedar ilusi angka doang? Coba besok pas ke pasar, perhatiin kondisi di sana. Hitung lagi sisa daya beli kalian bulan ini dan coba refleksikan jujur. Nah, terima kasih Bang Nit udah ngeluangin waktu buat dengerin Explainer ini sampai habis. Tetap kritis ya, pelajari terus gimana sistem ini bekerja dan jangan pernah ragu buat mempertanyakan makna di balik angka-angka yang disodorin ke kita. Sampai jumpa!